Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang terus menjaga, memelihara hidup kita dengan sempurna sampai detik ini. Dan selalu yang menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, sukacita dan damai sejahtera Allah terus memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saudaraku, mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami datang menghadap Bapa dengan segala ucapan syukur, sebab kasih setia-Mu ya Allah yang Engkau nyatakan bagi kami sampai detik ini. Kami ada dalam kasih Bapa di sorga, dalam penjagaan pemeliharaan-Mu yang sempurna, dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami ya Allah Roh Kudus. Berikanlah kepada kami hikmat pengertian untuk mengertiakan kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Ya Bapa, hamba-Mu ini hanyalah alat,
Taruhlah perkataan kebenaran itu dalam mulut hamba, supaya setiap kebenaran firman yang hamba ucapkan, itulah kebenaran yang benar-benar berasal dari hati Bapa, dan kebenaran itulah yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kita baca Roma pasal 8, mulai ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudaraku, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini dan mau hidup melakukan firman ini di sepanjang hari hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca, seharusnya kita bisa menangkap ada peringatan yang begitu keras untuk kita semua. Ketika kita hidup sebagai orang percaya, atau hidup sebagai orang Kristen, atau hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memperhatikan peringatan ini dengan serius. Kenapa? Sebab ketika kita tidak memperhatikan peringatan ini dengan serius, maka kita juga tidak akan pernah mau berjuang untuk merubah diri kita. Kita tidak akan pernah mau berjuang untuk merubah cara hidup kita. Dan kalau kita tidak pernah berubah, maka kehidupan kita ada di dalam ancaman bahaya, saudaraku. Ingat, ancaman bahaya yang saya maksudkan di sini adalah ancaman bahaya di kekekalan nanti. Kita harus benar-benar sadar, tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Dan sebagai orang percaya seharusnya kita tahu, masa hidup kita di dunia ini singkat sekali. Hanya 70 tahun, ya. Kalau kita kuat 80 tahun. Tetapi persoalannya adalah tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan waktu Tuhan itu akan tiba bagi kita. Dan kalau waktu Tuhan itu tiba bagi kita, hidup kita harus ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kenapa harus berkenan? Karena kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan di kekekalan ketika nanti kita berada di balik kematian. Kehidupan yang tidak berkenan akan membuat kita terpisah dari Allah. Dan ini yang selalu saya katakan, sangat mengerikan, saudaraku. Jadi kalau firman Tuhan mengingatkan kita, di mana firman Tuhan katakan keinginan daging adalah maut, maka kita harus mengerti kata maut yang dimaksudkan di sini menunjuk kepada kematian yang kedua, saudaraku. Apa itu kematian yang kedua? Kematian yang kedua adalah saat di mana orang-orang yang ditemukan hidupnya tidak berkenan di hadapan Allah akan terpisah dari Allah dan terbuang ke dalam lautan api. Firman Tuhan katakan di dalam Wahyu 20 ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Kemudian kalau kita membaca Wahyu 21 ayat 8, dikatakan tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya,
orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Dan harus kita ingat, hal itu berlangsung kekal, saudaraku. Artinya penderitaan itu tidak akan pernah berakhir. Selamanya akan tersiksa di dalam api neraka. Dan saya seringkali mempergunakan kalimat ini. Ingat, api neraka itu tidak pernah padam, saudaraku. Jadi kalau hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita mau memeriksa hidup kita, jangan-jangan kita masih tetap hidup di dalam daging, maka mari kita periksa hidup kita dengan jujur. Firman Tuhan katakan keinginan daging adalah maut. Artinya kalau kita masih tetap hidup mengikuti keinginan-keinginan diri kita sendiri yang dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging, maka di akhir kehidupan kita tidak akan mungkin diterima di dalam kerajaan Allah. Hanya ada satu cara supaya kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Kita harus hidup menuruti keinginan roh. Firman Tuhan katakan keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ingat, hidup yang dimaksudkan di sini adalah hidup yang kekal. Ketika nanti kehidupan kita ditemukan berkenan di hadapan Allah, kita akan masuk ke dalam kehidupan kekal yang penuh dengan damai sejahtera Allah yang tidak akan pernah berakhir. Oleh sebab itu saya katakan tadi, ini peringatan keras bagi kita semua. Jadi jangan pernah merasa kalau kita ini adalah orang percaya, kita ini orang Kristen, kita sudah berada di dalam Yesus, dan kita mengakui diri sebagai anak-anak Allah. Lalu kita boleh hidup sesuka hati kita, dan nanti kalau kita mati pasti akan masuk surga. Saudaraku, kalau ada pengajaran seperti itu, ingat baik, itu merupakan penyesatan terselubung. Karena apa? Karena ketika kita menjadi orang percaya yang berada di dalam Yesus, itu berarti kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk hidup di dalam pimpinan roh. Bukan hidup sesuka hati kita, bukan hidup menuruti keinginan daging. Ingat, firman Tuhan katakan apa? Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Nah, sekalipun kita ini orang Kristen, tetapi kalau kita masih tetap hidup mengikuti keinginan daging, berarti kita menempatkan diri kita saat ini sebagai musuh Allah. Saudara perhatikan itu. Ini persoalan serius, saudaraku. Kita harus memberi diri kita untuk hidup di dalam pimpinan roh Allah. Kalau kita tidak memberi diri untuk hidup dalam pimpinan roh Allah, kita tidak akan bisa menjadi anak-anak Allah. Saudaraku, kalau kita tidak memberi diri untuk hidup di dalam pimpinan roh Allah, maka roh Kristus tidak ada di dalam kita. Kalau roh Kristus tidak ada di dalam kita, kita tidak bisa menjadi milik Kristus. Tidak menjadi milik Kristus artinya kita akan terpisah dari Kristus ketika berada di kekekalan nanti. Kalau kita mau membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 8 ini, lalu kita baca ayat 14, dikatakan begini, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Saudara dengar itu? Ini peringatan bagi kita. Artinya kalau saat ini kita tidak memberi diri kita untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, itu artinya kita menolak menjadi anak Allah. Karena kita tidak bersedia memberi diri untuk hidup dalam pimpinan roh Allah. Kenapa demikian, saudaraku? Karena kita hidup sesuka hati kita menuruti keinginan diri kita, sementara keinginan-keinginan yang ada di dalam diri kita itu semuanya adalah keinginan-keinginan yang dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging. Maka seperti yang firman Tuhan katakan, keinginan daging adalah maut.
Jadi kalau kita tidak mau merubah diri, kita masih tetap hidup menuruti keinginan diri sendiri yang dipenuhi dengan keinginan daging, maka itu artinya sejak kita masih hidup di dunia ini, kita sudah menentukan sendiri masa depan hidup kita di kekekalan, saudaraku. Dan kita tahu kalau kita tetap hidup di dalam daging, berarti kita tidak akan bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Tidak mungkin orang yang menempatkan dirinya sebagai musuh Allah ketika masih ada di dunia ini, lalu nanti berada di kekekalan, ia bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Kita bisa saja mengelak dengan berkata, bukankah kita sudah menerima kasih karunia Allah? Benar, kasih karunia Allah itu memberikan janji kepada kita keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika kita sudah berada di dalam Yesus, maka firman Tuhan berkata kita wajib hidup sama seperti Kristus. Jadi kalau kita hidup sama seperti Kristus, barulah kita bisa ditemukan Roh Kristus itu ada di dalam hidup kita. Dan ketika nanti kita berdiri di hadapan pengadilan Kristus, kita ditemukan serupa dengan Kristus. Karena Roh Kristus itu ada di dalam kita, barulah kita bisa diterima sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Jika tidak, kita akan terbuang dari hadapan Allah, saudaraku. Jadi jangan sia-siakan kesempatan hidup ini untuk menyerahkan diri kita hidup dalam pimpinan Roh Allah, supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah. Orang yang hidup di dalam pimpinan Roh Allah itu cirinya hanya satu, yaitu di dalam sepanjang hari hidupnya ia hanya hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kehidupan seperti inilah yang ditunjukkan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini dalam keadaan yang sama seperti manusia. Oleh sebab itu, sekali lagi saya katakan, jangan sia-siakan kesempatan hidup saat ini untuk berubah dan bertobat. Jangan lagi hidup di dalam keinginan daging, karena keinginan daging akan membawa kita kepada maut di dalam api neraka. Biarlah firman Tuhan ini menyadarkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Dan saat ini kami mau mengambil keputusan untuk tidak lagi menyia-nyiakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau berjuang untuk hidup benar, hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah di sepanjang hari hidup kami sampai waktu-Mu tiba bagi kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menyadarkan kami dan memberkati kami. Saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa di dalam doa syukur besok hari. Selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.